Kepahitan adalah situasi di mana hati kita terisi dengan hal-hal yang membuat kita tidak nyaman. Kepedihan, kesedihan, kekecewaan, ketakutan, atau bahkan amarah yang ada di dalam hati dan menumpuk akan membuat kepahitan hati. Kita akan belajar bersama dari mana sumber kepahitan muncul, apa dampaknya bagi kehidupan kita, dan bagaimana cara mengatasinya. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Sumber kepahitan yang pertama adalah jauh dari Tuhan, sama seperti Adam dan Hawa. Hidup mereka mulai dipahitkan ketika sudah tidak tinggal dekat dengan Tuhan. Surat Ibrani ini ditujukan kepada orang-orang yang dekat dengan kasih karunia Tuhan. Mereka masih bisa mengalami kepahitan jika mereka memilih untuk menjauh dari kasih karunia tersebut. Kepahitan tidak langsung besar, tetapi kepahitan itu masuk secara perlahan, kemudian tumbuh dan berakar. Dan kita baru akan tahu kalau kita punya kepahitan ketika sudah tumbuh dan berakar dengan kuat. Dampak kepahitan sudah berakar dengan kuat adalah sangat berbahaya. Ia akan menjadi kerusuhan, riot. Jika terus dibiarkan, kerusuhan akan semakin susah dikendalikan, dan akhirnya mencemarkan, corrupting, defiling, yang menimbulkan kerugian bagi semua orang. Keluaran 1 ayat 14. Dan memaitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Sumber kepahitan yang kedua adalah dari dunia. Dunia ini penuh dengan tekanan yang menyebabkan kepahitan, dan orang yang memendam tekanan tersebut pada suatu saat akan meledak menjadi suatu kerusuhan. Saat itu, umat Tuhan sedang mengalami perbudakan. Mereka dipaksa untuk bekerja dengan cara yang kejam. Hidup umat Tuhan ada dalam kepahitan. Mereka telah terbiasa hidup dalam kepahitan, setelah dibebaskan Musa pun mereka masih bersungut-sungut. Semua orang yang mengaku dekat dengan Tuhan dan masih beribadah dengan rajin, masih ada kemungkinan tertular kepahitan. Contohnya adalah Daud dan Musa. Mazmur 64 ayat 3-4. Yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikkan kata yang pahit seperti panah. Untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi. Sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takut. Sumber kepahitan yang ketiga adalah kata-kata yang tajam dari kepahitan orang-orang sekitar. Akibat dari kepahitan adalah kerusuhan. Salah satu bentuk kerusuhan itu adalah kata-kata yang tajam. Orang-orang tersebut bisa berada dalam semua lingkup kehidupan kita. Bisa dalam lingkup pekerjaan, bisa dalam lingkup keluarga, bisa dalam lingkup pertemanan,
bahkan dalam lingkup gereja. Contoh pertama adalah Daud. Daud mendapat kata-kata yang tajam, berupa hinaan dan ancaman dari luar. Tetapi Daud memilih jalan yang benar, yaitu bernaung dalam lindungan Tuhan. Dalam lindungan Tuhan, orang-orang rusuh yang mencoba memahitkan hidup Daud binasa terlebih dahulu. Mazmur 106 ayat 32-33. Mereka menggusarkan dia dekat air Meriba, sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya, sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Contoh kedua adalah Musa. Musa adalah contoh dari kepahitan yang bisa meledak sewaktu-waktu. Musa menjadi pahit hatinya karena kata-kata yang tajam dari umat Tuhan yang dipimpinnya. Umat Israel selalu bersungut-sungut. Setelah bebas dari perbudakan Mesir, mereka bersungut-sungut ketika dihadang Laut Teberau. Setelah menyeberang laut dengan ajaib, mereka kembali bersungut-sungut ketika hanya ada air pahit di Mara. Begitu terus terjadi bertahun-tahun, sampai suatu ketika umat Israel kehabisan air dekat Meriba. Musa yang terus-menerus mendengar sungut-sungut mereka dan memendam kepahitan yang lama, akhirnya ia teledor dengan perkataan dan perbuatannya. Kepahitan terjadi karena kita tidak bisa menjaga perkataan yang keluar dari mulut kita. Sumber kata-kata adalah hati. Hati yang pahit akan menghasilkan kata-kata yang pahit juga. Lalu, bagaimana cara menghadapi kepahitan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kadangkala dapat memahitkan hidup kita? Dua Samuel 2 ayat 26-28. Berserulah Abner kepada Yoab, haruskah pedang makan terus-menerus? Tidak tahukah engkau bahwa kepahitan datang pada akhirnya? Berapa lama lagi engkau tidak mau mengatakan kepada rakyat itu supaya mereka berhenti memburu saudara-saudaranya? Jawab Yoab, demi Allah yang hidup, sekiranya engkau berbicara tadi, maka tentulah sudah dari tadi pagi rakyat menarik diri dari memburu saudara-saudaranya. Lalu Yoab meniup sangkakala dan seluruh rakyat berhenti. Mereka tidak lagi mengejar orang Israel dan tidak berperang lagi. Jika pertentangan dalam lingkup kehidupan apapun dibiarkan terus-menerus, ujungnya adalah kepahitan. Berapa banyak dari kita sering berpikiran, ngomong sama dia percuma. Kepahitan tidak akan habis jika tidak ada yang punya inisiatif untuk membuang kepahitan dari dalam hatinya. Jangan pernah menunda untuk mengakhiri siklus kepahitan tersebut. Pertentangan juga sering terjadi karena kedua belah pihak, atau lebih menganggap dirinya lah yang benar. Sebagai anak Tuhan, seharusnya kita berdiri bersama di atas hukum yang sama, yaitu firman Tuhan. Apabila firman Tuhan bilang boleh, jalankanlah itu.
Dan jika firman Tuhan bilang tidak boleh, jangan lakukan. Yeremia 31 ayat 15-17. Beginilah firman Tuhan. Dengar, di Rama terdengar ratapan tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Beginilah firman Tuhan. Cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan, mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu, demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Sumber kepahitan yang keempat adalah kesedihan dan kehilangan sesuatu yang berharga. Ujung kesedihan tersebut adalah putus asa, karena merasa hal tersebut tidak akan kembali lagi. Putus asa beda tipis dengan kepahitan. Begitu banyak contoh kesedihan dan kehilangan, mulai dari kehilangan pekerjaan, ditinggalkan orang yang dikasihi, bahkan sampai kematian orang-orang terdekat. Ayat ini mengambil contoh Rahel yang menangisi anak-anaknya karena merasa mereka tidak bisa kembali lagi. Semua orang pasti pernah merasakan kesedihan dan kehilangan. Ekspresi dari kesedihan tersebut biasanya berupa tangisan. Tapi janganlah kita sebagai anak Tuhan menangis dalam kepahitan. Karena menangis dalam kepahitan adalah tanda tidak ada pengharapan. Ayat 17 adalah janji Tuhan yang tertulis dalam firman Tuhan, bahwa masa depan kita masih ada harapan. Seharusnya kita hidup penuh dengan pengharapan yang berasal dari Tuhan. Lalu bagaimana seharusnya kita mengatasi semua kepahitan hidup kita? Kita akan belajar lagi dari Daud dan Hana. Mazmur 142 ayat 1-3. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua. Suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Saat itu, Daud dalam pelarian dan bersembunyi dalam sebuah gua. Yang dilakukan Daud adalah berdoa. Daud tidak berdoa untuk mengutuki musuh-musuhnya, ataupun menuntut Tuhan membalas perbuatan mereka. Daud memilih untuk mencabut semua akar kepahitan dari dalam hidupnya, dan ia tidak terjebak dalam kepahitan. Bagaimana kita tahu bahwa Daud sudah mencabut semua akar kepahitan dari dalam hidupnya? Karena hanya orang yang pahit yang doanya berisi kutukan bagi orang lain yang dianggap sebagai musuhnya. Sampaikan keluhan dan kesesakan kita lewat doa hanya kepadanya. Menyerahkan kepada Tuhan tanpa menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi.
1 Samuel 1 ayat 7 dan 15. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Tetapi Hana menjawab, "Bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan." Hana disakiti hatinya oleh Penina, yang seharusnya menjadi teman seperjalanan untuk beribadah ke rumah Tuhan. Ejekan dan hinaan seperti ini sering terjadi di gereja. Jemaat yang satu merendahkan jemaat yang lain, menekan dengan sikap dan perkataan yang bisa memahitkan satu sama lain. Bahkan Imam Eli pun hampir memahitkan Hana dengan menyangka Hana sedang mabuk ketika Hana sedang komat kamit berdoa. Tangisan Hana bukan tangisan kepahitan. Hana juga tidak mau terjebak dalam kepahitan. Ia menyerahkan semua permasalahannya kepada Tuhan lewat doa. Oleh karena itu, mari kita hentikan tumbuhnya akar kepahitan yang semakin kuat dalam hidup kita, sehingga tidak menjadi sebuah kerusuhan bagi diri kita dan bagi orang lain.